Shen Tianhai, kepala keluarga Shen. Ayah, bagaimana keadaan kakek? Dokter pribadi, baru saja memeriksanya. Kali ini kakekmu, aku khawatir kondisinya kritis. Aku sudah menelepon Wang Meng, memintanya untuk mengundang dokter ilahi dari Sekte Surgawi untuk datang dan menyelamatkannya. Mungkin aku bisa menyelamatkannya. Siapa kamu? Ayah, ini orang yang kuceritakan padamu, yang menyelamatkanku dari cengkeraman Wang Meng. Dasar bodoh sialan. Jadi itu kamu yang merusak rencana keluarga Shen kami. Sebelum aku kehilangan kesabaran, aku beri waktu 3 detik untuk segera keluar dari sini. Ginseng liar 100 tahun. Rumput peri tulang naga astragalus. Sungguh menggelikan. Orang tua ini sudah tua dan lemah, dan tubuhnya tidak bisa menerima tonik yang kuat. Dari mana datangnya dokter gadungan ini, yang sebenarnya meresapkan tonik yang begitu kuat? Tutup mulutmu. Dokter ilahi sudah meresepkan obatnya. Bagaimana bisa penjaga keamanan rendahan sepertimu berani mempertanyakannya? Sekte Surgawi tidak punya dokter gadungan seperti itu. Sialnya, dokter ilahi. Hanya penjaga keamanan yang tidak berguna, berani berkomentar tentang urusan Sekte Surgawi. Sungguh konyol. Dokter ilahi Xiao, Anda akhirnya tiba. Tuan besar keluargaku mengandalkanmu. Bukan apa-apa. Aku hanya melakukan seperti yang diminta. Ini yang harus aku lakukan. Berani berbicara buruk tentang Sekte Surgawi setelah aku menyembuhkan Tuan Tua Shen. Sebaiknya kamu beri aku penjelasan untuk ini. Jangan khawatir, keterampilan medis Sekte Surgawi tak tertandingi, mengingat kondisi Tuan Tua saat ini. Selama aku menggunakan keterampilan medis unggul Sekte Surgawi dan merawatnya dengan teknik jarum gantung 9 nadi, dia akan bangun dalam waktu kurang dari 1/4 jam. Kalau begitu, kita harus merepotkan tabib dewa? Kalau begitu, kita harus merepotkan tabib dewa. Sayang sekali, aku tidak tahu keterampilan unik pemimpin jarum gantung penampilan langit, tapi jarum gantung 9 nadi ini cukup untuk menyembuhkannya. Dokter ilahi, sudah setengah jam. Mengapa tuanku belum bangun juga? Secara teori, pasien seharusnya sudah bangun sekarang. Apakah kalian menyembunyikan sesuatu tentang kondisi tuan? Sebagai seorang dokter, apa kau bahkan tidak mengerti situasi dasar pasien? Teknik jarummu penuh kesalahan. Kamu, Berani-beraninya kau menyebut dirimu dokter ilahi. kamu hanya penjaga keamanan yang rusak. Namun kamu berani mengucapkan omong kosong di sini. Jika kamu bisa melakukannya, maka kamu lakukan. Jika kamu menyembuhkan Tuan Shen, aku akan berlutut dan meminta maaf padamu segera. Ling Tian, penyakit kakekku sangat penting. Kenapa kita lupakan saja? Biar aku coba. Hari ini aku akan tunjukkan padamu. Apa itu keterampilan medis yang sebenarnya? Apa? Itu sebenarnya keterampilan pamungkas pemimpin jarum gantung penampilan surgawi. Keahlian pamungkas pemimpin. Dia adalah pemimpin Sekte Surgawi. Itu tidak benar. Jarum gantung penampilan surgawi sangat rumit. Bahkan pemimpin tidak mengetahuinya. Apa yang dia lakukan hanyalah metode liar yang tidak ortodoks. Jadi dia hanya dokter desa. Dia di sini untuk mempermalukan diri sendiri. Ling Tian, penyakit kakekku sangat penting. Kau sebaiknya jangan. Percayalah padaku. Aku pasti bisa menyembuhkan Tuan. Nah, aku sarankan, kamu jangan macam-macam. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Dia sudah bangun, ya Ling Tian. Kakak sudah bangun. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Jarum gantung penampilan surgawi. Tapi itu rahasia Sekte Surgawi. Dia hanya seorang satpam kecil. Dari mana dia mempelajarinya? Ini sama sekali tidak mungkin. Di dunia ini, tidak ada yang mustahil. Jika keterampilan medismu kurang, maka jangan datang ke sini. Berpura-pura menjadi dokter ilahi dan mempermalukan diri sendiri. Kau, Dokter Ilahi Xiao, terima kasih karena telah menyelamatkan nyawa orang tuaku lagi. kakek, orang yang menyelamatkanmu adalah Yan Ling Tian. Omong kosong, dia hanya penjaga keamanan kecil. Bagaimana mungkin dia punya keterampilan medis seperti itu? Suruh dia cepat keluar dari sini. Kakek, kau tidak bisa begitu, tidak masuk akal. Tuan Shen, kurasa kau benar-benar pikun. Nah, beraninya kamu bicara padaku seperti itu. Kondisi guru baru saja membaik. Tidak perlu marah. Hanya karena satpam kecil. Dia sudah di sini, menunggu seperti anjing penjaga setengah hari. Hanya untuk mengemis makanan. Ini 10.000 yuan. Ambil ini dan pergi dari sini. Kau pikir kau siapa menyuruhku pergi? Dokter Ilahi Xiao. Tuan Shen, aku sudah membangunkannya. Kau, Bukankah seharusnya kau memenuhi janjimu? nah, kau hanya beruntung.
Beberapa jarumku sudah menyembuhkan Tuan. Hanya saja dia butuh waktu untuk bangun. Namun, kurasa kau punya bakat yang cukup besar dalam pengobatan. Jika kau bersedia menjadikanku gurumu, maka aku tidak akan mempermasalahkan. Kau mencuri milik sekte surgawi, teknik jarum gantung penampilan langit. Mencuri. Kurasa yang mencuri teknik itu adalah orang lain. Karena kau tidak mau berlutut, maka aku akan membantumu. Apa yang kau lakukan padaku? Bukankah kau dokter ilahi? Selamatkan dirimu sendiri kalau begitu. Jiang Yu, ayo pergi. Sampang. Sekarang setelah orang tua itu sembuh, kalau begitu saya Huang tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Namun mengenai pertunangan 2 hari lagi. Jangan khawatir Tuan Muda Wang. Kami pasti akan tiba tepat waktu. Ayah, baru saja. Tidak perlu bicara apa-apa. Apa kamu benar-benar pikir aku pikun? Terlepas dari apakah itu anak itu atau bukan, yang menyembuhkanku, aliansi pernikahan keluarga Shen dengan keluarga Wang, tidak bisa dibatalkan. Jai tua lebih pedas. Saya benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi hari ini. Tidak apa-apa. Kau adalah orangku. Urusanmu. Tentu saja urusanku. Jangan bicara omong kosong. Ye Lingtian, kau hanya seorang penjaga keamanan kecil. Antara kita, itu tidak mungkin. Nanti aku akan mengatur seseorang untuk mentransfer 2 juta kepadamu. Anggap saja itu bayaran untuk menyembuhkan kakakku. Kau. Tapi aku tetap ingin berterima kasih padamu karena sudah menyembuhkan kakakku. Aku tidak harus menikah. Wang Bang tuan muda yang tidak berguna itu. Ayo pergi. Kamu hanya seorang penjaga keamanan kecil. Antara kita, itu tidak mungkin. Tuan, apakah ini jodoh yang kau katakan? Apa kau begitu takut aku tidak bisa bersaing dengan Wang Man? Tuan, apakah sekte surgawi benar-benar sekuat yang kau katakan? Sekte surgawi telah diwariskan selama ribuan tahun, dengan cabang yang tak terhitung jumlahnya. Selama cincin Raja Dewa muncul, itu bisa memerintah dunia. Separuh dari kekuatan teratas. Lupakan saja, orang bahkan tidak punya niat itu. Apa gunanya memikirkan ini? Aku sebaiknya menunggu beberapa hari saja, dan kembali ke sekte surgawi. Kakek, kamu sudah bangun. Bukankah ini semua berkat Dr. Ilahi Xiao? Aku merasa jauh lebih baik. Kakek, aku sudah mengatakannya. Orang yang menyembuhkanmu adalah Ye Lingtian. Lantang, Jian Yue, sepertinya aku terlalu lunak padamu selama ini. Mulai saat ini, kamu tidak perlu pergi ke perusahaan untuk sementara waktu. Tinggal saja di rumah. Dan tunggu pesta pertunangan 2 hari lagi. Kakek, apa yang kamu katakan? Ye Lingtian sudah menyembuhkanmu. Kita tidak perlu lagi dibatasi oleh keluarga Wang. Aku tidak akan menikah. Jian Yu, jangan konyol. Ayah, aku sama sekali tidak akan menikah. Wang Mengsi tidak berguna itu. Pergilah menikah dengan mereka jika kamu ingin menikah dengan seseorang. Kau, Ye Lingtian, aku mencarimu sepanjang pagi dan tidak bisa menemukanmu. Kemana saja kamu lari? Kapten Li, aku, hanya saja. Jangan bicara lagi. Bonus kehadiran penuhmu bulan ini hangus. Denda 20.000. Pergi ke bagian keuangan sekarang. Dan bayar uangnya. Lalu keluar dari sini. Keluar. Kapten Li, apa maksudmu dengan itu? Apa kamu tidak tahu maksudku? Apa kamu bahkan tidak tahu siapa yang sudah kamu singgung? Kamu hampir membuatku ikut terseret. Sial sekali. Menyinggung seseorang. Lingtian, kamu pulang kerja sepagi ini hari ini. Kak Hui, aku dipecat dari perusahaan. Jadi sewa bulan ini mungkin harus ditunda beberapa hari. Sewa? Tidak apa-apa. Kapan? Aku punya banyak uang. Berikan saja padaku nanti. Oh ya, lampu di kamarku sepertinya rusak. Kapan kamu akan punya waktu untuk memperbaikinya untukku? Dia tidak punya waktu. Siapa kamu? Ling Qian. Katakan padanya, siapa aku? Dia adalah. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku adalah pacar Ling Tian. Aku sekarang perlu bicara dengannya tentang sesuatu. Aku mungkin harus permisi. Kamu setuju kan, Ling Qian? Ling Tian, apakah ini benar? Ya, aku pacarnya, Kak Hui.
Soal sawah mungkin. Aku akan meminta Ling Tian mentransfernya kepadamu nanti. Kami pergi dulu. Selamat tinggal Kak Hui. Ya Ling Tian, jadi ini kesombonganmu. Meskipun kamu hampir tidak mampu membayar sewa, kamu masih bersikeras mengembalikan 2 juta yang kutransfer kepadamu. Balas dendam. Bukankah kau bilang kita tidak cocok? Sekarang kau memberitahu ibu kos bahwa aku pacarmu. Apa? Apa kau cemburu? Kau, bagaimana itu mungkin? Aku mencarimu untuk membahas sesuatu. Aku berencana menikahimu. Menikah? Benar, tapi jangan salah paham. Ini hanya pernikahan palsu. Kakekku dan yang lainnya bersikeras agar aku menikahi Wang Meng. Aku tidak mau. Jangan buru-buru menolak. Aku bisa memberimu uang 5 juta per tahun. Aku setuju. Apa kamu benar-benar tidak takut pada Wang Meng? Hanya Wang Meng. Aku benar-benar tidak peduli padanya. Baiklah, besok adalah pesta pertunanganku dengan Wang Meng. Datanglah nanti. Aku akan memberitahu semua orang bahwa kamu adalah suamiku. Ayo pergi. Mau kemana? Kantor urusan sipil. Ayo pergi. Aku tidak menyangka bahwa aku benar-benar akan menikahimu. Bukankah seharusnya kita merayakan? Bagaimana kita harus merayakannya? Kamu, Antara suami dan istri. Bukankah ini sangat normal? itu palsu. Tapi akta nikahnya asli. Aku tidak mau repot-repot denganmu. Tuan Muda Wan, setelah hari ini, keluarga Shen dan Wan akan menjadi kerabat. Paman Shen, Anda terlalu baik. Izinkan saya bersulang untuk Anda. Benar. Di mana Jiang Yue? Belum di sini. Hari ini, bagaimanapun adalah acara pertunangan besar. Jiang Yue masih di rumah, sedang berdandan. Perempuan itu tahu. Agak rewel. Maaf, aku sedang mengurus beberapa hal di perusahaan tadi. Maaf membuat kalian semua menunggu. Bagus kamu di sini. Bagus kamu di sini. Ayo, ayo, ayo. Duduk di sebelah Tuan Muda Wan. Jiang Yue, kau terlihat sangat cantik hari ini. Apakah Tuan Muda Wang bermaksud bahwa aku tidak cantik sebelumnya? Jian Yue, hari ini adalah pesta pertunanganmu, dan kamu masih terlambat. Cepat bersulang untuk Tuan Muda Wan. Tuan tua, tidak apa-apa. Jiang Yue sedang sibuk dengan karirnya. Saya bisa mengerti. Ayo, ayo, ayo. Semua orang makan dulu. Makan dan mengobrol. Batas waktu 3 tahun telah tiba. Bawahan Anda, Shan Tian, dengan hormat memohon pemimpin untuk kembali ke sekta. Aku punya urusan penting lain yang harus diurus di Jianan. Setelah selesai, aku akan kembali secara alami. Bawahan Anda mengerti. Kami akan berada di Jianan, menunggu perintah pemimpin. Pemimpin, ini adalah orang terkaya di negeri naga. Disiapkan untuk Anda sebuah kartu hitam untuk mengucapkan selamat kepada Anda. 100 miliar. Beginilah status orang terkaya itu. Pemimpin, ini adalah pemimpin seni bela diri Jianan. Token dewa yang disiapkan untuk Anda. 100.000 seniman bela diri Jianan. Semua akan mengikuti perintah pemimpin. Dia punya hati yang baik. Pemimpin, Baiklah, jangan bicara tentang yang lain. Aku harus pergi ke Hotel Jianan dulu. Kau boleh pergi sekarang. bawahan Anda dengan hormat mengantar pemimpin. Tuan ini, hotel kami melarang masuk bagi yang berpakaian tidak pantas. Minggir, aku mau masuk mencari seseorang. Bagaimana dengan mereka? Mereka adalah pelanggan VIP hotel kami. Tentu saja mereka tidak perlu. Minggir, aku beri kau satu kesempatan lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Tuan, Anda tidak diterima di sini hari ini. Silakan pergi. Enya, Cepat lapor ke Tuan Muda Wang. Target. Tuan Muda Wan, di masa depan Jiang Yue kami akan berada dalam perawatan Anda. Anda terlalu baik, Tuan. Jiang Yue bersamaku sekarang. Aku pasti akan memperlakukannya dengan baik. Jiang Yue. Keluarga Wangku punya aset lebih dari 100 miliar. Jangan khawatir. Aku pasti tidak akan menganiayamu. Adapun perusahaan kecilmu sendiri, yang nilainya kurang dari 1 miliar di pasar, tutup saja. Tinggallah di keluarga Wang dengan patuh. Jadilah istri dan ibu yang baik. Ada 10 juta di kartu ini. Ambil ini. Habiskan sesukamu. Tuan Muda Wan, Anda benar-benar terlalu baik.
Jian Yue, cepat berterima kasih pada Tuan Muda Wang. Tawarkan Tuan Muda Wang bersulan. Tuan Muda Wang, aku akan bersulang untukmu. Kau, Xian Jianyue, aku sudah memanjakanmu seharian. Jangan kurang ajar. Jianyue, apa yang kamu lakukan? Cepat minta maaf kepada Tuan Muda Wang. Minta maaf? Untuk apa aku harus minta maaf? Mengatur acara penting dalam hidupku sesukamu. Bukankah seharusnya kamu yang minta maaf? Wang Ming, aku tidak akan pernah menikahimu. Shen Jianyue, beraninya kamu. Hari ini, jika kamu berani keluar dari pintu ini, aku akan patahkan kakimu. Kau berani. Dasar orang tua bodoh. Ling Qian, kamu akhirnya di sini. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini suamiku, Ye Ling Qian. Kami sudah menikah. Ayo pergi. Apa kamu mencium baunya? Apa? Kamu sangat tampan di ruang pribadi tadi. Ini hadiahmu. Aku akan tunjukkan sesuatu yang lebih tampan. Ayah. Halo. Jianyue, kamu sekarang punya nyali. Aku beri kamu waktu 1 jam. Segera kembali ke sini. Kalau tidak, jangan pernah kembali. Ayahmu memanggilmu kembali. Aku akan pergi bersamamu. Ayah, aku kembali. Dasar bajingan, apa kamu tahu? Masalah macam apa yang sudah kamu timbulkan? Ayah, tidak bisakah kita hanya menjalani hidup kita sendiri dengan damai? Apakah kamu harus menjual putrimu untuk menyenangkan keluarga Wang? Apa yang kamu tahu? Apa kamu tahu? Keluarga Wang sudah mengambil tindakan terhadap keluarga Shen. Baru pagi ini, keluarga Wang membatalkan pesanan keluarga Shen. Hanya satu hal ini saja. Kita sudah rugi. Hampir 1 miliar. Apakah 1 miliar itu banyak? Kamu mengatakannya begitu mudah. Pesanan senilai 1 miliar. Kamu hanya seorang penjaga keamanan rendahan. Kamu tidak akan mendapatkan sebanyak itu bahkan. Meskipun kamu bekerja 10 kali seumur hidup. Apa itu pesanan senilai 1 miliar? Aku yang menyebabkannya. Tentu saja aku akan menebus kesalahan pada keluarga Shenmu. Tapi jika kau berani menyentuh Jianyue lagi, coba saja. Kamu, pesanan itu untuk rahasia kecantikan eksklusif keluarga Wang. Lagi pula, beberapa hari lagi, keluarga Wang akan mendapatkan barang yang lebih baik lagi di pasar gelap. Hanya resep rahasia belaka. 3 hari, dan aku akan mendapatkannya. Aku ingin lihat. Berapa lama kamu bisa tutup mulut, Ye Ling Tian? Selama kamu bisa mendapatkan formula pil itu. Urusan kalian berdua. Aku tidak akan ikut campur. Baik. Kau sendiri yang mengatakannya. Lelang pasar gelap. Di sanalah berkumpul segala macam orang aneh dan monster. Berkumpul. Kamu hanya seorang penjaga keamanan biasa pergi ke sana. Sama saja mencari mati. Ling Qian, lelang pasar gelap ini bukan lelang biasa. Kamu mungkin kehilangan nyawamu. Tidak apa-apa. Kau percaya padaku. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. 1 hari kemudian. Berikan perintahnya. Besok jika kalian bertemu seseorang bernama Ye Ling Tian, kalian harus bersikap hormat. Jika kalian berani mengabaikannya, tidak ada satupun dari kalian yang akan baik-baik saja. Baik, Tuan. Ye Ling Tian ini, apa latar belakangnya? Mereka yang datang besok, semuanya dari provinsi Jiangnan, orang-orang besar dengan pengaruh. Mengapa? Kamu begitu hormat hanya pada Ye Ling Tian saja. Bagaimana jika kita menyinggung orang lain karena ini? Keluar dari sini. Kamu tidak punya akal sehat. Jangan coba-coba menyelidiki identitas asli Tuan Ye. Kalau tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Baik. Lelang keesokan harinya. Berani merayu Shen Jianyue. Ini benar-benar mencari mati. Bagaimanapun dia hanya badut. Setelah lelang, habisi saja dia. Benar. Selanjutnya silakan keluarkan barang lelang pertama. Resep pil kecantikan dari sekte surgawi. Harga awal 10 juta. $100 juta. 100 juta. Naik 10 kali lipat sekaligus. Tuan Muda Wang benar-benar membuat kejutan besar. Itu hanya sedikit uang. 200 juta. Kau benar-benar tidak tahu diri sendiri. Apa kau benar-benar berpikir kau punya uang hanya karena kau bersama Shen Jianyue? 500 juta. 1 miliar.
1 miliar. Ye Lingtian, apa kau menjual Xian Jiangyu? Dari mana kau, Satpam Bau, mendapatkan 1 miliar? Jika kau membiarkan Xian Jiangyu keluar untuk menjual diri, kenapa tidak biarkan aku menikmatinya juga? Aku akan memberimu 1 juta setiap kali. Jika kau ingin mati sekarang juga, aku akan mengabulkan keinginanmu. Lingtian, ambil ini. Aku belum punya tabungan lain untuk saat ini. Aku tahu benda ini sangat penting. Tapi kita tidak punya uang sebanyak itu. Tidak apa-apa kau percaya padaku. 1 miliar 100 juta. 3 miliar. 3 miliar. Bahkan jika kau menjual keluarga Shen, kau tidak bisa mengumpulkan 3 miliar. Jika kau punya 3 miliar, aku akan berlutut dan memanggilmu kakak di tempat. Benar, mungkinkah kamu akan menggunakan kekayaan keluarga Shen untuk membeli formula pil seperti itu? 3 miliar untuk Tuan Muda Wan, begitu besar. Tapi bagi keluarga Shen, tapi itu angka yang sangat besar. Ini urusan keluarga Shenku. Apa hubungannya denganmu? Tidak apa-apa, jangan khawatir. 3 miliar, ada yang menawar lebih tinggi lagi. Baik, mari kita ucapkan selamat kepada Tuan Ye. Dengan 3 miliar, tunggu sebentar. Saya curiga dia hanya tidak punya 3 miliar. Untuk mencegah formula pil tidak terjual, saya meminta untuk melakukan verifikasi dana. Untuk Tuan Ye ini, ya, kami menuntut verifikasi dana. Tidak apa-apa, verifikasi saja. Emas hitam, bagaimana dia bisa punya kartu emas hitam? Sepertinya itu, kartu emas hitam Bang Kirin. Orang yang memiliki kartu ini, di seluruh kerajaan naga, tidak akan melebihi jumlah 5 jari. Tuan Ye, silakan verifikasi dana Anda. 100 miliar. 100 miliar. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Lingtian punya uang sebanyak ini? Ye, Tuan Ye telah lulus verifikasi dana. Tuan Ye, saya benar-benar minta maaf. Saya akan bawakan formula pilnya segera kepada Anda. Mungkinkah cabang utama modal, orang-orang keluarga Shen, berinvestasi di cabang keluarga Shen lagi? Benar. Pasti begitu. Kalau tidak, dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Tuan Ye, mohon simpan baik-baik. Bukankah kau baru saja bilang bahwa jika aku punya 3 miliar, kau akan berlutut dan memanggilku kakek? Ye Lingtian, jangan keterlaluan. Semua orang yang hadir adalah tokoh terkemuka. Mereka semua bisa bersaksi. Baik, Tuan Ye tidak pendendam. Apakah kamu tidak akan mengakui kesalahanmu? Tuan Muda Wang, orang-orang ini semuanya dari Provinsi Jiangnan. Tokoh penting. Jika kau tidak menahan diri sekarang, keluarga Wang akan kesulitan membangun pijakan di Provinsi Jiangnan di masa depan. Baiklah. Aku akan berlutut. Kakak. Apa katamu? Aku tidak bisa mendengarmu. Kakak. Cucu yang baik. Bangun. Rumus pil sampah ini, aku benar-benar tidak tahu untuk apa ini. Berhenti. Kau menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Beraninya kau menghinaku seperti ini. Ye Lingtian, kau tidak akan mati dengan tenang. Aku datang ke sini bukan untuk formula pil apapun, hanya untuk memberitahumu. Di masa depan seluruh provinsi Jiangnan, siapapun yang berani membuat masalah untuk Jiangyu, nasib mereka akan sama seperti rumus pil ini. Sungguh lelucon. Apakah Provinsi Jiangnan punya suara untukmu? Kau pikir kau ini apa? Menginginkan wanitaku? Aku akan membuatmu mati sekarang juga. Siapa itu? Berani membuat masalah di lelang pasar gelap. Sang Tian. Dalang sebenarnya di balik pasar gelap. Di Provinsi Jiangnan, dia juga bisa dianggap sebagai tokoh terkemuka. Bagus. Berdasarkan hubunganku dengan Guru Shan, Ye Lingtian, aku akan memastikan bahkan abu mukul tidak tersisa. Bos Shan, beraninya kami membuat masalah? Itu semua ulah si Yi yang membuat masalah tanpa alasan. Ya Bos Yang, anak ini, dia tidak menghargai kebaikan. Lingtian, ayo cepat pergi. Wang Meng sangat akrab dengan Shang Tian ini. Shang Tian adalah karakter kejam yang terkenal. Jangan takut, aku ingin lihat apa yang bisa Wang Meng lakukan padaku. Tuan Shang, berani membuat masalah di wilayahmu. Itu seperti menampar wajahmu. Kamu sama sekali tidak boleh membiarkannya meninggalkan pasar gelap hidup-hidup. Diam, jika kamu ingin mati, jangan seret aku bersamamu. Omong kosong apa tentang mati? Anak itu yang membuat masalah Tuan Shang. Aku memukulmu karena tidak mengenali orang. Beraninya kamu menyinggung Tuan Ye. Bos Shang, mungkinkah kamu salah? Dia hanya anjing penjaga. Bagaimana mungkin dia Tuan Ye? Bagaimana mungkin aku salah? Resep pil kecantikan itu disediakan oleh Tuan Ye.
Kamu masih mau membuat masalah. Resep pil ini yang bisa masuk lelang. Itu semua adalah metode rahasia tiada tara. Hanya orang yang sangat berbudi luhur yang bisa memilikinya. Mungkinkah bahwa Yiling Tian adalah master pertapa? Itu hanya sesuatu yang dia peroleh secara kebetulan. Tidak layak disebutkan. Tapi dia... Bos Yang mohon tenang. Harta yang akan kita lelang nanti bisa membawa keuntungan yang sangat besar ke pasar gelap. Mohon ampuni dia. Omong kosong keuntungan apa? Kamu berani menyinggung Tuan Ye? Itu menantang batas kesabaranku, Shang Tian. Wang Men, cepat minta maaf pada Tuan Ye. Bos Shang, pasti ada kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman apa? Kesalahpahamannya adalah kau buta akan kehadiran kehebatan. Berlututlah. Tuan Ye, itu semua salahku sebelumnya. Kamu murah hati. Tolong ampuni aku. Wang Men, jika kau berani berniat buruk pada Jiang Yue lagi di masa depan, kau tidak akan seberuntung itu. Tuan Ye benar. Tuan Muda Wang mohon bersabar. Setelah kita melelang harta itu, kita akan mencari cara untuk berurusan dengan Yiling Tian. Resep pil itu diperoleh Yiling Tian secara kebetulan. Jiang Tian tidak akan bisa melindunginya lama. Selanjutnya mohon sambut milik keluarga Wang, barang lelang. Harta yang dibawa oleh keluarga Wang kami dari Jiangnan adalah ini, Zirah Sutra Emas. Sirah Sutra Emas. Sirah Sutra Emas akhirnya milikku. The film was Anak malang. translated and narrated by Ingatan M ini Media. terlalu menyakitkan bagimu. Tuanku menghapus ingatanku saat itu. Aku tidak menyangka hari ini. Jika aku tidak membalas pembantaian keluargaku, aku bukan pria. Apakah benda ini milikmu keluarga Wang? Kamu dari gunung, belum melihat dunia kan? Di provinsi Jiangnan ini selain keluarga Wangku, siapa lagi yang bisa mengeluarkan barang berharga ini? Wang Men, kau benar-benar punya nyali. Jika bukan karena fakta bahwa aku tidak punya informasi tentang kaki tangan lainnya, aku akan memusnahkan keluarga Wangmu hari ini. Mencoba merampokku. Pengawal, tangkap mereka. Mencoba mencuri sesuatu. Tidak ada yang bisa melindunginya. Pukul mereka sampai mati. Wang Meng, apa yang kita lakukan? Harta karun itu akhirnya muncul. Pergilah. Seseorang datang. Perampokan. Berhenti di situ. Yiling Tian, bocah nakal kamu juga mau ikut campur. Bos Shang, seseorang telah merampok hartaku. Tolong bantu aku. Tolong bela aku. Begitu kau keluar dari pintu pasar gelap, itu bukan lagi urusanku. Kakek, bagaimana keadaanmu? Ling Tian kemari dan lihatlah. Ada racun dalam obatnya. Kau bahkan tidak menyadarinya. Racun 100 roh. Ini pasti perbuatan Xiaoyan. Bagaimana mungkin? Kau bocah. Jangan kira hanya karena kau mengeluarkan resep pil, kau bisa memfitnah dokter ilahi. Mungkinkah ada kesalahan? Xiaoyan bagaimanapun juga adalah seorang dokter. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Yang kurang etis secara medis. Dalam resep yang dia berikan, apakah ada rumput zilian di dalamnya? Kelabang capung emas. Beberapa hal ini, bahkan jika tidak sengaja dimakan bersama, mereka akan saling bertolak belakang. Belum lagi menggunakannya sebagai obat. Xiaoyan dia telah melakukan langkah mematikan. Kau memfitnah dokter ilahi di sini. Jangan bicara omong kosong. Apa kau mencoba melibatkan keluarga Shen kami? Ayah Ling Tian benar. Jiang Yue, kau telah dibutakan oleh bocah bau ini. Orang macam apa dokter ilahi itu? Bagaimana mungkin dia menyakiti kakekmu? Menurutku kau sudah pikun. Xiaoyan hanyalah dokter gadungan. Yi Ling Tian, kemampuan medismu belum bagus tapi kau berani bertindak sembrono. Masih mengira ini pasar gelap. Bagaimana mungkin dokter ilahi Xiao menyakiti orang? Bukankah dikatakan bahwa penyakit lama Tuan Besar Shem, Kambur, khusus membawa pil berkualitas terbaik lagi, bergegas ke sini. Terima kasih. Mau botol pil ini? Tentu. Pertama biarkan Shen Jiangyou menghabiskan malam denganku.
Tuan Muda Wang. Dia awalnya orangmu. Apa yang kau bicarakan menemani atau tidak? Ayah, bukankah ayah berjanji tidak akan mencampuri urusanku? Diam. Dia hanya mengandalkan resep pil yang rusak dan ingin menikahimu. Orang-orang keluarga Shen kami tidak sebegitu tidak berharganya. Jian Yue, selama kamu membuatku senang, aku akan memaafkan masa lalu. Dokter ilahi juga akan menyembuhkan kakekmu. Wang Meng, aku memberitahumu. Aku bertekad untuk mengikuti Ling Tian dalam hidup ini. Jika kau punya nyali, maka coba singkirkan aku. Kamu menolak minum saat ditawari tapi ingin minum saat dihukum. Shen Jianyue adalah orangku. Aku akan secara alami mengurus urusan keluarganya. Kau tidak perlu mengambil resep pil rusak dan mengkhawatirkannya. Resep pil rusak. Ini pil pembentuk tubuh. Bahkan pil berkualitas terbaik seperti ini. Kamu tidak mengenalinya. Kemampuan apa yang kamu miliki? Untuk mengatakan, kamu bisa menyelesaikan urusan keluarga Shen. Eliksir kualitas terbaik. Benda ini, hanya kau yang menganggapnya seperti harta karun. Apa yang kau punya? Aku takut kau hanya bisa bicara. Jalan, Satpam Bao. Memang pantas keluarga Shen mengalami kemunduran. Jaga ucapanmu. Hanya pil pembentuk tubuh belaka. Aku benar-benar tidak terlalu memikirkannya. Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Lihat apa ini. Ini? Warna ini? Mungkinkah ini obat rahasia sekte surgawi? Apel, dia hanya orang rendahan. Bagaimana mungkin dia memiliki benda sakti seperti itu? Ling Tian, beraninya kau mencuri obat rahasia sekte surgawi. Apa kau mencari mati? Itu tidak benar. Eliksir sekte surgawi hanya dimurnikan dengan arbel alami murni. Selalu terkendali dan polos. Apa yang kau pegang di tanganmu jelas merupakan pil berkualitas rendah. Dibuat oleh dukun palsu. Menggunakan obat palsu untuk menipu orang. Apa kau bahkan tidak melihat siapa aku? Orang bodoh buta. Jika obat ini masuk ke perutnya, Tuan Shen pasti akan pulih dalam 5 menit. Tubuhnya sudah lama tidak mampu menahan siksaan. Meminum obat palsu semacam ini hanya akan memperburuk The kondisi. film was Apa kau translated mempertaruhkan nyawanya? and narrated by M. Ling Tian, aku percaya padamu. Tapi ini terlalu berisiko. Jian Yue, kamu masih percaya pada Janice, penjahat yang menipu dengan obat palsu ini? Asal tidak jelas. Obat palsu murahan. Apa kau pikir, eliksir yang kukirim itu palsu? Atau apa kau pikir Tuan Ye tidak layak mendapatkan eliksir ini? Beraninya kami Tuan Shang. Ini hanya kesalahpahaman. Bagaimana mungkin obat Tuan Ye mungkin palsu? Benar? Benar. Tuan Yang, itu karena kemampuan medisku tidak bagus, dan aku salah menilai. Bosan? Jika menurutmu tidak apa-apa, kalau begitu aku tidak akan di sini mengganggumu. Tunggu. Kau barusan menghina Tuan Ye. Bagaimana kau berencana menyelesaikan itu? Aku. Keluar dari sini. Jangan jadi pengganggu di sini. Bahkan menamparmu pun akan mengotori tanganku. Tuan Ye benar. Cepat pergi dari sini. Selamat tinggal Bos Shen. Selamat tinggal Tuan Ye. Pasti keluarga Shen dari Modang yang mulai mendukung Shen Tianhai. Kalau tidak Shen Tian, tidak mungkin mencoba menyenangkan keluarga Shen. Bagaimanapun Shen Tian adalah anggota sekte surgawi. Dengan ini semuanya masuk akal. Yi Ling Tian hanya memanfaatkan cabang utama keluarga Shen. Kalau tidak, sebagai murid sekte surgawi, Jiang Tian tidak akan mencoba menyenangkan Yi Ling Tian. Harus secepat mungkin untuk menyingkirkan Yi Ling Tian. Kalau tidak, begitu dia menikahi Jiang Yue, itu akan merepotkan. Satpam Bao ini semakin lama semakin sombong. Jika aku tidak melumpuhkannya, akan sulit memadamkan kebencian di hatiku. Bosan? Sungguh kehormatan bagi kami bisa bertemu dengan Anda. Lain kali jika Anda ingin mengirim obat, beritahu kami saja. Saya akan datang mengambilnya sendiri. Tidak perlu meneriakan itu. Satpam kecil datang untuk menjalankan tugas. Jika obatnya rusak, 10 orang seperti dia pun tidak akan sanggup membayarnya. Lancang. Kau juga menggunakan nama Satpam, menghina Tuan Ye. Bosan, saya benarkan. Yi Ling Tian, dia hanya Satpam kecil. Bermalas-malasan sepanjang hari, tidak menghasilkan apa-apa. Kenapa kau tidak kencing dan lihatlah. Lihatlah kebajikan macam apa yang kau miliki. Siapa yang memberimu nyali untuk menunjuk-nunjuk Tuan Ye? Bos Xiao, aku hanya memberikan beberapa rumus pil. Kau tidak perlu ikut campur dalam urusan keluarga lagi. Dengarkan instruksi Tuan Ye. Ini komisi Anda karena telah memberikan rumus pil. Mohon diterima. Terima kasih atas masalahmu. Kembali dulu. Baik, Tuan Ye, sampai jumpa nanti. Bosan? Anda sudah datang jauh-jauh. Mengapa tidak duduk sebentar lagi? Anak ini
Beraninya kau bicara pada Tuan Xiang seperti itu. The film Beraninya was kau tidak translated menghormati Bos Xiang. and Kau bahkan narrated by tidak akan tahu Media. bagaimana kau mati. Lagi pula, seorang satpam rendahan. Bagaimana mungkin dia punya rumus pil tiada tara? Itu pasti dicuri. Bagaimana jika ku katakan rumus pil itu tidak dicuri, tapi milikku sendiri? Kau pikir kau siapa? Seolah rumus pil bisa ditulis begitu saja. Bagaimana kau bisa membuktikan kau tidak mencurinya? Ayah, rumus pil ini tidak sengaja ditemukan oleh Ling Tian. Bagaimana mungkin itu dicuri? Mengambilnya dan tidak mencari pemiliknya. Apa bedanya itu dengan mencuri? Dia tidak berguna. Hanya tahu cara melakukan pencurian kecil-kecilan. Dia sudah jadi satpam selama 3 tahun. Dia bahkan belum pernah melihat orang tuanya. Dia pasti yatim piatu. Kau sudah seperti ini dan masih tidak mau belajar. Kau benar-benar mengecewakan orang tuamu. Mulutmu lancang. Jika Tuan Tua Shen tidak mengajarimu, aku akan membantunya memberimu pelajaran. Apa kau benar-benar berpikir tidak adil? Siapapun di keluarga Shen kita. Baiklah, tunggu saja. Aku akan memastikan kau mati hari ini. Tidak bagus kakak batuk banyak darah. Berhenti berdebat semuanya. Jika kita menunda lebih lama lagi, kakak benar-benar tidak akan bisa bertahan. Tidak apa-apa Jiang Yul. Dengan pil dewa itu, ditambah teknik jarum gantung penampilan surgawiku, kakek Xian akan segera pulih seperti sedia kala. Dia akan segera bisa bangun. Tidak apa-apa. Aku merasa jauh lebih baik. Kakek tolong cepat bangun. Aku ingin tahu Dokter Ilahi Manak ini. Ling Tian, apa yang kamu lakukan di sini? Kakek Ling Tian menyembuhkanmu. Jangan membelanya. Dia hanya penjaga keamanan bau. Aku tahu persis kemampuannya. Dan dia ingin menikahimu. Hanya melewati mayatku. Kakak dia sangat baik. Dia adalah seseorang yang bisa kupercayakan hidupku padanya. Aku tidak akan membiarkanmu berbicara tentang dia seperti itu. Kamu masih ingin menikah dengannya. Aku beritahu kamu, jika kamu menikah dengannya, mulai sekarang, kamu bukan lagi anggota keluarga Shen. Kakek, bagaimana bisa kakak berkata begitu? Aku mengejar kebahagiaanku sendiri. Apakah itu salah? Jiang Yu tidak apa-apa. Aku akan pergi memeriksa tempatnya dulu. Kita akan mengadakan pernikahan dalam beberapa hari. Aku pasti akan menikahimu. Baiklah, aku akan menunggumu. Hari pernikahan. Cepat sajikan teh. Jangan paksa aku di hari bahagia ini. Menamparmu. Kau tidak memikirkan dirimu sendiri. Kau juga harus memikirkan keluarga Shen. Paman silakan minum teh. Setelah aku meminum teh pengakuan ini, kau harus memanggilku ayah. Cepat panggil aku ayah. Wang Meng, berhenti di situ. Kalau tidak, hari ini, aku akan meratakan keluarga Wangmu. Di mana para penjaga keamanan? Usir dia untukku. Ling Qian, kau seharusnya tidak datang. Shen Jiangyu, hari ini adalah hari pernikahan kita. Jangan paksa aku. Keluar. Ye Ling Tian, kau datang di waktu yang tepat hari ini. Hari ini, aku akan membiarkanmu mati di sini. Tidak perlu omong kosong. Naga hitam, harimau putih. Serang. Beberapa orang ini punya sedikit kekuatan. Sepertinya aku harus menunjukkan kekuatan asliku. Orang melawan 2 pelindung agung. Anak ini cukup kejam. Dulu ketika aku memusnahkan keluarga Ye, itu tidak lebih dari ini. Kau bajingan. Jadi benar-benar kau yang menyerang keluarga Ye. Hari ini aku akan membalaskan dendam 100 anggota keluarga Ye. Anggota keluarga Ye. Bagus, aku sudah mencari sisa-sisa keluarga Ye selama lebih dari 20 tahun. Kau mengantarkan dirimu sendiri tepat ke pintuku. Jadi kau adalah lelucon keluarga Ye. Hanya kau sendiri. Dan juga berfantasi menghancurkan keluarga Wang. Benar-benar delusi. Aku sudah membiarkanmu hidup lebih dari 20 tahun. Tapi kau hanya berhasil menjadi penjaga keamanan kecil. Jika aku jadi kau, aku sudah melompat dari gedung sejak lama. Hari ini, aku akan mengirimmu pergi. Musnahkan si tidak berguna ini untukku. Hari ini aku akan lihat siapa sebenarnya yang memusnahkan siapa. Murid-murid sekte surgawi, dengarkan perintahku. Kepung keluarga Wang. Jangan sisakan siapapun hidup-hidup. Aku Bence. Kau pikir kau siapa? Berani memerintah murid sekte surgawi. Hentikan omong kosong. Serang dia. Bunuh dia. Siapa yang berani tidak menghormati pemimpin surgawi? Murid Shen Tian,
Memberi hormat kepada pemimpin Y. 3.000 murid sekte surgawi sudah di posisi, menunggu perintah. Apel, Apa? dia adalah pemimpin surgawi. Dia adalah pemimpin surgawi. Apa yang terjadi? Kau harus tahu bahwa sekte surgawi adalah sekte nomor 1 di dunia. Ya, tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Dia Ye Lingtian, hanyalah seorang penjaga keamanan kecil. Bagaimana mungkin dia menjadi murid sekte surgawi? Saat aku di sekte surgawi sebelumnya, murid senior yang sangat berbakat itu, mana yang belum pernah kulihat. Tapi Yi Lingtian ini, aku benar-benar tidak mengenalnya. Ayah, sepertinya Bos Yang dan yang lainnya salah mengenali seseorang. Mari kita bicara. Hari ini adalah hari pernikahanku. Bos Yang dan yang lainnya setidaknya harus memberi sedikit muka. Bos Yang, apa kau yakin tidak salah mengenali dia? Dia sudah menjadi penjaga keamanan di sini selama hampir 3 tahun. Ya Bos Yang, beraninya keluarga Wang kita menentang seorang murid sekte surgawi. Itu pasti kesalahan. Kesalahan? Ya. Apakah itu salah? Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Yang dipakai oleh pemimpin Y adalah cincin Dewa Asia. Dan kau, orang tua, anakmu bodoh. Apa kau tidak hidup sia-sia selama puluhan tahun? Kurasa anggota keluarga Wang kalian pasti memiliki penglihatan yang buruk. Jika penglihatanmu buruk, akan kubantu mencungkilnya. Bosan? Terlalu banyak omong kosong. Anggota keluarga Wang kalian di provinsi Jiangnan terbiasa sombong dan mendominasi. Tidakkah kau tahu ada orang di atas orang dan langit di atas langit? Tuan Shang, tentu saja kami tahu. Hanya saja, berisik. Dokter Ilahi, aku mohon padamu. Bukankah kau murid sekte surgawi? Sempurna. Bos Yan dan yang lainnya juga dari sekte surgawi. Cepat jelaskan pada mereka. Ya, kalau tidak, keluarga Wang kita tamat. Yi Lingtian ini sama sekali bukan orang besar. Benar. Bos Yang, Yi Lingtian ini, aku belum pernah melihatnya di sekte surgawi. Kalian, mungkinkah kalian benar-benar salah mengenali orang? Lihat penampilannya, begitu ceroboh dan tidak disiplin, di mana bahkan ada jejak dari sikap seorang murid sekte surgawi. Sekilas, dia hanyalah orang rendahan. Cincin Dewa Asile yang dipegang oleh pemimpin berturut-turut. Kau tidak mengenalinya. Ini benar-benar cincin Dewa Asia. Sudah berakhir. Orang sepertimu, sungguh hanya aib sekte surgawi kami. Kau diam-diam mempelajari ilmu medis sekteku, dan setelah diusir, kau malah masih menggunakan nama sekte surgawi untuk menipu dan memperdaya di mana-mana. Keberanianmu benar-benar cukup besar. Kau benar-benar berani sekarang menunjuk-nunjuk pemimpin. Kurasa kau bosan hidup. Zhang Tian, cukup. Bawa yang lain pergi. Seperti yang kau inginkan. Ini benar-benar sudah berakhir. Dendam yang dalam, dendam darah, antara aku dan Ye Lingtian. Keluarga Wangku bahkan memusnahkan keluarga Ye sebelumnya. Sekarang, keluarga Wang dalam bahaya. Ini. Aku tidak menyangka, pria yang pernah melewati begitu banyak cobaan dan kesengsaraan bersama, ternyata adalah pemimpin surgawi. Yeling, pemimpin Ye. Sebelumnya itu adalah pandangan sempitku, bahwa aku tidak mengenali Gunung Tai. Kau, tolong jangan dimasukkan ke hati. Itu aku yang tidak tahu luasnya langit dan bumi, melakukan hal-hal yang kusesali. Selama bertahun-tahun ini kau telah menggunakan nama sekte surgawiku untuk bertingkah semena-mena di provinsi Jiangnan. Sekarang, sudah waktunya memberi sekte surgawi penjelasan. Aku minta maaf padamu, maaf pada sekte surgawi. Kau bisa membuatku melakukan apa saja. Aku hanya memohon padamu untuk mengampuni nyawaku. Xiaoyan, kau akan hidup. Aku akan membuatmu berharap mati. Mulai sekarang, kultivasimu hancur total. Jangan pernah berpikir untuk menyakiti orang lagi. Kalian, sudah waktunya bagi kalian untuk menebus dosa-dosa kalian. Pemimpin Ye, kau bermurah hati. Kami juga ditipu oleh keluarga Shen dan Dokter Ilahi. Jika kami tahu kau adalah pemimpin surgawi, kami tidak akan pernah berani tidak menghormatimu. Jadi ternyata selama aku hanya seorang penjaga keamanan kecil, aku bisa diintimidasi sesuka hati. Bocah, bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Pemimpin, aku benar-benar minta maaf. Akulah yang tidak mengenali Gunung Tai dan mempermalukanmu. Keluarga Wang kami minta maaf padamu. Lihat apa yang kau inginkan dari keluarga Wang. Seluruh keluarga Wang ada di tanganmu. Kalian sekelompok orang tak berguna.
Apa kalian layak menjadi bawahanku? Itu benar-benar akan mengotori tanganku. Apa yang dikatakan pemimpin Ye benar. Anak pemberontak ini, dia merebut Shen Jiangyou. Dia salah. Akan kubuat dia berlutut dan meminta maaf padamu. Bajingan, cepat berlutut pada pemimpin Ye untuk meminta maaf. Pemimpin Ye, aku salah. Aku seharusnya tidak mengincar wanitamu. Seharusnya tidak memukulnya. Kau bahkan memukul Jiangyou. Dendam lama dan baru. Aku akan membalas kalian semua sekaligus. Apa yang dikatakan pemimpin Ye benar. Kami pantas dihukum. Pukulan ini hanya untuk pertunjukan. Siapa yang coba kau bodohi? Dokter Ilahi dan dia berasal dari sekolah yang sama. Dia bisa begitu kejam. Aku takut hari-hari kita tinggal menghitung jari. Ayah, daripada menunggu dia, menyiksa kita sampai mati, lebih baik kita ambil kesempatan dan bertarung sampai mati. Naga hitam, harimau putih. Aku bersedia mengeluarkan seluruh kekayaan keluarga Wang, asalkan kau bisa membunuh Ye Lingtian. Biar kulihat siapa yang berani. Bagus, kami akan mengambil pekerjaan ini. Hanya dengan kalian berdua yang begitu lemah dan tidak berguna. Kalian ingin bersaing denganku. Baiklah, hari ini aku akan mengambil nyawa kalian. Mengoceh kata-kata liar. Serang dia, hancurkan dia. Melebih-lebihkan diri sendiri. Apakah ini batas kekuatan kalian? Ini. Kedua pelindung agung begitu kuat. Bagaimana bisa mereka dikalahkan olehnya dalam satu gerakan? Hutang yang kalian berdua miliki padaku juga harus dibayar. Pemimpin Ye, semua ini salah keluarga Wang kami sebelumnya. Apa yang kau inginkan? Keluarga Wang kami bisa memberimu apa saja. Tanah, uang, harta, apa saja mungkin. Apa kau pikir aku kekurangan beberapa koinmu? Kalau begitu Tuan Muda Ye, apa yang kau inginkan? Tentu saja aku menginginkan nyawa kalian berdua. Saat kalian berbuat jahat, kalian seharusnya memikirkan hari ini. Itu adalah kecerobohanku saat itu. Aku buta. Semua ini disebabkan olehku. Aku seharusnya tidak memperlakukan keluarga Shen seperti itu. Aku seharusnya tidak memperlakukan Shen Jiangyu seperti itu. Terlebih lagi aku seharusnya tidak menyinggungmu pemimpin Ye. Apa kau pikir beberapa tamparan ini bisa mengganti nyawa lebih dari 100 anggota keluarga Ye-ku? Kau menghayal. Pemimpin Ye, aku hanya mengikuti perintah. Orang-orang keluarga Ye tidak bisa dihidupkan kembali. Tapi Ayan dan anak keluarga Wang kami bersedia menghabiskan hidup ini, mengganti rugi padamu dan keluarga Shen. Pemimpin Ye, selama kau mengampuni kami, aku bersedia menjadi pelayanmu dan Nona Shen seumur hidup. Kau melakukan begitu banyak hal buruk pada Nona Shen sebelumnya. Jika dia memaafkanmu, maka mungkin kau masih punya kesempatan untuk hidup. Nona Shen, aku salah. Aku seharusnya tidak membiarkanmu menikahi anakku yang tidak berguna ini. Apa kau buta atau tuli? Minta maaf pada Nona Shen sekarang. Apa kau mau mati? Nona Shen, aku seharusnya tidak mengincar kecantikanmu. Pikiran kosong, bersamamu. Terlebih lagi, aku seharusnya tidak ikut campur dalam hubunganmu dengan pemimpin Ye. Saya mohon Nona Shen, tunjukkan belas kasihan. Ampuni hidup kami. Mengampunimu. Lalu bagaimana? Dengan apa yang kau lakukan padaku dan keluarga Shen sebelumnya? Bagaimana Nona Shen ingin kompensasi? Aku sama sekali tidak berani berkata dua kata. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menggantimu. Memaafkanmu? Tidak mungkin. Nona Shen. Pemimpin Ye. Bagaimana kalau begini? Aku akan mengampuni nyawa kalian. Terima kasih pemimpin Ye. Terima kasih telah mengampuni hidup kami. Tapi, hukuman mati bisa dihindari. Tapi hukuman hidup tak terhindarkan. Ini. Kalian berdua menyakiti 100 anggota keluarga Ye-ku. The film was Aku seharusnya translated memberimu kematian and hari ini. narrated by Tapi M bagimu, Media. itu terlalu ringan bagimu. Apa yang akan kamu lakukan? Karena kalian sangat suka uang. Kalau begitu jadilah pengemis. Ini, anggap saja ini dukunganku untuk kalian. Ngomong-ngomong, selain keluarga Wang kalian, keluarga mana lagi yang menyerang keluarga Ye-ku? Aku. Pemimpin Ye, aku benar-benar tidak tahu. Aku bertanya padamu, siapa lagi yang menghancurkan keluarga Ye-ku saat itu? Ini, jika aku mengatakannya, aku akan mati tanpa tempat pemakaman. Jika kau tidak mengatakannya, aku akan membiarkan kalian berdua mati sekarang. Aku akan bicara. Provinsi Jiangnan, keluarga Su, keluarga Wu, dan keluarga Lin. Pemimpin, apakah Anda sudah selesai mengurus semuanya? Aku ingin kalian dalam waktu 3 hari, hancurkan keluarga Su, Wu, dan Lin. Apakah sulit? Bawahan ini pasti akan menyelesaikannya. Ayah, ibu, lebih dari 100 anggota keluarga Ye, keturunan durhaka Ye Lingtian, akhirnya akan membantu kalian membalaskan dendam kalian. Anakku, aku tidak akan hidup lama lagi. Ini adalah seluruh sandaran keluarga Wang kita. Mereka akan membantumu. Aku sudah tua. Aku tidak akan menemanimu lagi. Ayah. Hanya saja, setelah 3 keluarga besar dihancurkan, ibu kota pasti akan menerima berita itu. Keluarga Shen di ibu kota selalu memiliki kontak dengan ketiga keluarga besar ini. Jangan takut, aku di sini. Bahkan jika itu keluarga Shen di ibu kota,
Aku akan menyelesaikannya. Ayo pergi. Semua masalah ini sudah selesai. Aku akan membawamu kembali untuk menemui kakekmu dan mereka. Ling Qian, mengapa kau menyembunyikannya dariku sebelumnya? Identitasmu. Identitas bukanlah hal yang perlu disebutkan. Bukankah kau bilang, akulah orang yang kau suka? Ayo pergi. Kita akan bersiap untuk pernikahan dalam beberapa hari. Pemimpin Ye, apakah hari ini Anda kembali ke sekte? Tidak bisa ditunda lagi. Ling Qian, mengapa kau tidak mengurus urusan sekte, lalu kembali dan menikahiku? Aku bersedia menunggumu. Tidak apa-apa. Sekta akan baik-baik saja tanpaku. Hanya saja pernikahan kita tidak bisa ditunda lagi. Pemimpin sekta lama juga ingin kita segera punya anak. Kau mengganggu. Itu, kau sebaiknya kembali dulu. Jangan membuat orang-orang tua itu menunggu. Aku akan kembali setelah aku menikah. Ini, Tidak ini atau itu. Apakah kau akan menentang perintahku? kalau begitu. Baiklah, kalau begitu selama waktu ini, bawahanmu akan tetap diam-diam, melindungi keselamatanmu. Jika terjadi sesuatu, aku akan segera muncul. Jangan ikuti aku. Sepanjang waktu, aku butuh privasi. Dimengerti. Baiklah, pergilah. Ling Qian, apa kau pikir orang tuaku akan setuju kita bersama? Bodoh. Kita sudah melalui begitu banyak hal. Apalagi yang perlu ditakutkan? Ayah aku kembali. Kenapa kau? Siapa itu? Xian Jianyue, kau anak durhaka. Kemari dan berlutut. Durhaka. Durhaka. Tunggu apa lagi? Berlutut. Tunggu. Kalian dua orang tua bodoh. Kalian benar-benar ingin menjual Jianyue untuk mencari kekayaan dan kejayaan seumur hidup. Apa katamu? Kau punya nyali juga. Biar ku katakan padamu, jangan berpikir hanya karena kau punya sedikit koneksi dengan Tuan Shan, kau bisa bertindak liar di sini. Keluar dari sini. Jianyue adalah anggota keluarga Sen kami. Bagaimana kami mengatur segalanya? Bukan urusanmu. Bisnis Anda. Dasar orang tua bodoh. Seharusnya aku tidak menyelamatkanmu sejak awal. Kamu. Biar ku katakan padamu, Jianyue adalah milikku sekarang. Jika kalian memaksanya lagi untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Kau memberi kami perintah. Apa status dan posisimu? Tidakkah kau tahu tempatmu? Jianyue. Tuan Wang adalah orang yang paling cocok untukmu. Tuan Muda Wang apa? Aku sudah memusnahkan keluarga Wang dan kau masih bicara tentang Tuan Muda Wang. Kau. Omong kosong belaka. Hanya kamu. Dari mana kamu mendapatkan kekuatan untuk menghancurkan keluarga Wang? Bagaimana jika kau tambahkan aku? Apakah itu cukup? Bos yang telah tiba. Maafkan kami karena tidak menyambut Anda dengan layak. Boshan. Silakan duduk. Duduk-duduk untuk apa? The film was Keluarga Shen telah translated memperlakukanmu and seperti ini. narrated by Pemimpin, M. Media. bagaimana Anda ingin bawahan Anda menangani ini? Pemimpin, Boshan. Bagaimana mungkin dia menjadi pemimpin? Dia hanya berandalan tidak berguna. diam. Dia adalah sekte nomor 1 di dunia. Pemimpin surgawi. Pemimpin surgawi. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Penjaga keamanan kecil ini, bagaimana mungkin dia menjadi pemimpin surgawi? Aku tidak percaya. Kau tidak percaya? Apakah kau butuh pasukan sekte surgawiku untuk meratakan keluarga Shenmu sebelum kau percaya? Zhantian, itu keterlaluan. Maafkan saya pemimpin. Ayah, Ling Tian dia benar-benar pemimpin surgawi. Bukan hanya keluarga Wang, 3 keluarga besar lainnya di provinsi Jiangnan juga akan dihancurkan. Ya, dia benar-benar pemimpin surgawi. Lin Tian, aku salah sebelumnya. Aku tahu kau anak baik. Kau dan Jianyue masih pasangan serasi. Benar. Ling Tian, tidak. Pemimpin Ye. Tentang apa yang terjadi sebelumnya, itu semua salah kami. Kami harap Anda akan memaafkan kami. Ling Qian, biarkan saja. Bagaimanapun juga mereka adalah keluargaku. Aku tidak ingin mereka. Baiklah. Aku akan melepaskannya demi Jianyue. Masalah ini, biarlah. Terima kasih pemimpin Ye atas kebaikan agungmu. Jangan lakukan hal-hal tidak berguna ini. Jianyue, ayo pergi. Ayo kita lihat gaun pengantin. Kita akan menikah dalam beberapa hari. Pemimpin Ye, tunggu. Apakah ada hal lain?
Tidak apa-apa jika sekte surgawi menghancurkan keluarga Wan. Tapi jika 4 keluarga besar Provinsi Jiangnan semuanya lenyap, itu akan membuat keluarga Shen dari ibu kota merasa curiga. Mereka pasti akan mengirim orang untuk menyelidiki masalah ini. Benar, dalam beberapa hari, Shen Konghai dari keluarga Shen di ibu kota akan merayakan ulang tahunnya. Dengan hal sebesar ini terjadi sekarang, mereka pasti akan mengirim orang untuk menyelidiki sebelum ulang tahun Shen Konghai. Kalau tidak, mereka akan menanggung kemarahan Shen Konghai. Kau juga tahu kekuatan keluarga Shen di ibu kota. Meskipun pemimpin Ye, kau punya sekte surgawi sebagai dukunganmu, tapi ibu kota adalah tempat naga tersembunyi dan harimau meringkuk. Situasi yang sangat rumit. Jadi, pemimpin Ye, saya sarankan pernikahan Anda bisa ditunda dulu. Pikirkan tentang masalah saat ini dan cara menyelesaikannya terlebih dahulu. Bisa dibilang agak sulit. Kepala pelayan tua Shen. Bagaimana masalah yang kuminta kamu selidiki? Laporan Nona mengenai pemusnahan 4 keluarga besar kali ini. Belum ada petunjuk. Lalu kenapa kamu meneleponku? Apa kamu mencari mati? Tenang Nona, orang yang memusnahkan 4 keluarga besar kali ini, saya khawatir memiliki latar belakang yang signifikan. Hampir semua orang dan kejadian telah dihapus bersih jejaknya. Hentikan omong kosong dan langsung ke intinya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan seseorang. Dia mungkin bisa memberikan beberapa informasi, tapi dia ingin bertemu kalian berdua. Sebelum dia mau bicara, suruh dia datang. Kakak Konghai, kali ini orang dari cabang keluarga Shen juga akan datang. Kurasa, mereka pasti terkait dengan masalah ini. Apa yang membuatmu berkata begitu? Dulu kita berusaha keras untuk membuat Shen Jiangyu meninggalkan modal. Jika karena masalah ini, kakak Konghai ingin menghentikan kerugian dan mengizinkan cabang keluarga Shen kembali, maka posisiku mungkin tidak aman. Bagaimanapun yang satu itu, sangat menarik bagi para tuan muda modal. Pikirkanlah, cabang keluarga Shen di Provinsi Jiangnan juga bisa dianggap kekuatan yang signifikan. Setelah pemusnahan 4 keluarga besar, siapa yang paling diuntungkan? Apa yang kamu katakan sepertinya masuk akal. Itu lebih dari sekadar masuk akal. Kakak Konghai, orang macam apa? Keluarga cabang ini, apa kamu tidak tahu? Hanya mengandalkan fakta bahwa mereka tahu tapi tidak melaporkannya. Itu sangat mencurigakan. Kali ini, mereka datang ke modal. Kita harus mencari tahu akar masalahnya. Bahkan jika mereka tidak melakukannya, mereka sudah cukup dengan kehidupan yang baik di Provinsi Jiangnan. Selama bertahun-tahun ini, iuran klan yang harus dibayar juga harus digandakan. Kakak Konghai, kamu benar. Ling Qian, besok adalah perayaan ulang tahun patriark klan kita. Selebriti dari semua kalangan di ibu kota akan berpartisipasi. Masalah baru-baru ini telah menimbulkan cukup kegemparan. Bahkan jika dia bukan pemimpin sekte surgawi, kita tetap harus berhati-hati. Bawa aku masuk ke dalam tempatnya kalau begitu. Dan tinggalkan aku sendiri. Paling-paling mereka hanya menargetkan sekte surgawi kita. Kau sebaiknya tetap menghindari kecurigaan. Agar dia tidak mengarahkan tombak kembali ke keluarga Shenmu. Tidak cepat atau lambat kita akan menjadi keluarga. Bagaimanapun juga aku tidak akan meninggalkanmu. Kalau begitu aku akan melindungimu. Keluarga Wang modal. Keluarga Wang mengirim lukisan 3 bintang pembawa berkah. Uang hadiah 1 juta. Keluarga Jiang modal mengirim ukiran Gyokinos dan Bango umur panjang. Saya akan berterima kasih kepada semua orang atas nama kakak Konghai untuk hadiah ucapan selamat. Pikirkanlah, kalau begitu tidak perlu terlalu sopan. Kamu di sini untuk ulang tahun Konghai. Kenapa kamu membawa pengawalmu sendiri? Itu terlalu tidak percaya pada keamanan kami bukan, Nona? Dari mana kamu mendapatkan kerabat murahan seperti ini? Pakaian mereka menunjukkan kemiskinan. Dan mereka berani membawa hadiah. Bukankah mereka hanya mempermalukan keluarga Shen? Benar. Dan pengawal ini udik sekali. Dia berani datang ke tempat kelas atas seperti ini. Kembali ke tempat asalmu. Apa kamu dengar apa kata tamu terhormat ini? Cepat keluar. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Dulu keluargaku diusir dari ibu kota. Semua karena wanita ini diam-diam mengipasi api. Kenapa kamu tidak bicara sekarang? Lidahmu keluh. Apa gunanya bicara denganmu? Shen Jiangyue. Jangan lupa, kamu hanyalah cabang dari keluarga Shen. Hari ini ulang tahun Shen Konghai, dan kau bahkan tidak membawa hadiah ulang tahun. Kau hanya membawa pengawal bau. Apakah kau di sini untuk mempermalukan keluarga Shen? Kau? Apakah aku menyentuh sarafmu? Semua orang membawa pengawal. Tapi kau malah membawa pengawal bau. Aku adalah pengawal pribadi, Nona Shen Jianyu. Bertanggung jawab secara khusus untuk melindungi keselamatan Nona Shen. Jika Nona muda ini cemburu, dia bisa menyewa satu sendiri. Kau, pengawal pribadi. Kenapa kau tidak kencing dan lihat dirimu sendiri? Lihatlah beruangmu itu, di mana kau terlihat seperti pengawal. Siapa yang akan iri pada orang sepertimu? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Dengan badanmu yang kecil, bahkan anjingku Wangkai lebih tangguh darimu. JT itu berarti,
Dia benar-benar hanya seorang pelayan. Kukira dia pacarmu. Tapi dia memang terlihat cukup serasi denganmu sepupu. Sekumpulan orang miskin. Nona muda ini, mohon maaf. Kau bisa menghinaku, tapi kau tidak bisa menghina Nona Shen. Bagaimana jika aku tidak minta maaf? Jika kau tidak meminta maaf, maka aku akan memukulmu sampai kau melakukannya. Bocah, kau berani memukul seseorang di wilayah ini. Kau menampar wajah keluarga Shen. Apakah kamu tahu Nona Ruyan? Status di sini. Jika kalian berdua bergerak lagi, jangan salahkan kami jika bersikap tidak sopan. Aku beri kau satu kesempatan. Keluar. Kalian yang seharusnya pergi. Pengawal ini. Kau punya nyali. Kau. Baiklah. Kalian berdua udik. Berani-beraninya menindasku. Hari ini aku akan memberitahumu bahwa ibu kota bukanlah tempat di mana orang udik sepertimu bisa merajalela. Seseorang, usir dua orang ini dari sini. Pergi sekarang. Apakah kamu tahu Nona Ruyan? Aku beri kau satu kesempatan. Keluar sekarang. Kurasa kamu sudah bosan hidup. Lakukan. Mengapa membuang kata-kata dengan mereka? Anak muda, jangan keterlaluan. Kakak Kong Hei, mereka sama sekali tidak menindasku. Jelas sekali bahwa mereka menampar wajah keluarga Shen ibu kota. Hari ini ulang tahunmu. Mereka menamparku di aula seperti ini. Mereka sama sekali tidak menganggap serius keluarga Shen ibu kota. Aku adik kandungmu. Hanya kalian berdua berani bergerak di modal, memukul seseorang dari keluarga Shenku. Ini adalah kepala cabang utama keluarga Shen. Meskipun dia terlihat muda, posisinya tinggi dan berkuasa. Ling Qian, jangan gegabah. Bagaimanapun kali ini, usahakan untuk tidak mengungkapkan identitas Emo. Sebaiknya hindari masalah, jika bisa. Orang, memang benar aku memukulnya. Tapi dia yang salah duluan, jadi dia pantas mendapatkannya. Kakak Kong Hai, lama tidak bertemu. Saya mewakili cabang keluarga Shen Jiangnan untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Saya mendoakan kesuksesan dalam karir Anda dan kemakmuran keluarga Shen. Jiang Yu, apakah kamu membawa orang ini? Beraninya kamu cabang yang gaul. Sengaja membuat sulit keluarga utama. Etiket keluarga Shen. Kurasa kamu sudah melupakannya semua. Tidakkah kamu akan berlutut dan meminta maaf kepada Ruyan? Nona Yue awalnya tidak punya banyak status di keluarga Shen. Sekarang dia telah menyinggung adik kandung pemimpin klan, dan dia semakin tidak diterima. Tepat sekali. Kamu tidak bisa menyinggung Ruyan, siapapun yang kamu singgung. Kamu dalam masalah sekarang. Tunggu, aku tidak menyangka kau adalah kepala keluarga Shen. Dan masih begitu tidak masuk akal. Jelas dia yang memprovokasi duluan. Namun kau ingin kami meminta maaf. Aku yang memprovokasi. Aku hanya menyatakan fakta. Bukankah kalian orang udik? Aku tidak peduli siapa yang benar atau salah. Bagaimanapun, di sini, di modal, keluarga Shenku adalah hukumnya. Kami keluarga Shen tidak boleh menderita ketidakadilan sedikit pun. Aku sudah mengalah berkali-kali. Tapi bukan berarti membiarkanmu mengambil sejengkal dan menuntut sehasta. Kau yang mengandalkan kekuasaan tuanmu untuk menindas orang lain. Bocah Kaui, kau benar-benar tidak menganggap ini masalah besar. Jika kamu membuat marah patriark keluarga Shen, aku khawatir hari ini, kamu bahkan tidak akan bisa meninggalkan gerbang ini. Benar saja kalian memang udik, bahkan tidak mengerti sedikit pun tentang hierarki. Kurasa kaulah yang tidak tahu apa yang disebut urutan prioritas. Udik dari kampung, dunia ini, bukan hanya tentang bicara fasih. Aku tidak tahu tentang mengandalkan omongan manis. Tapi aku hanya tahu bahwa aku lebih tinggi dan kau lebih rendah. Konyol, belum pernah ada yang berani begitu sombong di depanku. Nah, sebaiknya kamu pikirkan bagaimana caranya keluar dari sini dalam keadaan utuh hari ini. Kakak Kong Hai, teman saya yang tidak tahu apa-apa. Mohon berbelas kasih. Jiang Yue, Aku sudah menjadi patriark selama bertahun-tahun dan belum pernah ada yang berani begitu sombong dan mendominasi di depanku. Berani menampar wajah keluarga Shenku. Tidakkah kamu menimbang dirimu dulu untuk melihat apakah kamu punya kekuatan? Kakak Kong Hei, anak ini agak kuat. Tidak disarankan bagi kita untuk bertindak sekarang. Aku punya cara. Cara apa? Sekarang, membunuh mereka atau melumpuhkan mereka. Tidak ada artinya. Lebih baik memerah sedikit dari cabang mereka dulu. Ambil sedikit lalu bicara. Dua semut ini bisa dihancurkan kapan saja. Ambil iuran klan dulu. Itu prioritasnya. Bagaimana kalau begini? Mengingat ini pelanggaran pertamamu. Dan bahwa kamu juga anggota keluarga Shen. Kami akan membiarkannya kali ini. Terima kasih Kakak Kong Hai. Tapi hukuman mati bisa dihindari. Tapi hukuman hidup tidak bisa dihindari. Tahun ini iuran klanmu akan dilipat gandakan 3 kali. Kakak Kong Hai, apa yang kamu katakan? Apa? Shen Jiang Yue, apakah kau tuli? Biaya klan akan dilipat gandakan tahun ini, yang berjumlah sekitar 10 juta. Jangan bilang bahwa keluarga Shenmu tidak punya uang sebanyak itu. Tidak punya. Jika tidak punya maka tunggu saja. Cabang keluarga Shenmu dihancurkan. ini adalah gaya keluarga Shen dari ibu kota. Sungguh menggelikan.
Selain mengandalkan kekuasaanmu untuk menindas orang lain, apalagi yang bisa kau lakukan? Kami mengandalkan kekuatan kami untuk menindas orang lain, menekan cabang keluarga Shen. Berapa banyak trik lagi yang dibutuhkan? Kamu hanya penjaga kecil. Berkali-kali memprovokasi keluarga Shen kami. Apakah kamu bosan hidup? Aku tahu kau melakukan semua ini. Belum tentu. Selain gaya keluarga Shen, tapi siapapun tidak tahan. Menurut pendapatku, kalian gila karena kemiskinan. Ling Qian, aku tahu kamu melakukan semua ini. Ini semua demi kebaikanku sendiri. Tapi cabang keluarga Shen tidak bisa menanggung masalah lagi sekarang. Jika masalah ini semakin membesar, maka akan sulit untuk ditangani. Apakah kalian berdua sedang membahas bagaimana kalian akan mati sebentar lagi? Shen Ruyan, kamu tidak punya hak bicara di sini. Shen Konghai, uang ini, keluarga Shen kami akan membayarnya. Berapa banyak uang? Sebutkan angkanya. Orang ini terlihat seperti bukan orang kaya. Mungkinkah dia sedang mengolok-olokku? 100 juta. 100 juta? Shen Konghai, kurasa kamu meminta hal yang mustahil. 3 kali biaya klan keluarga Shen tidak akan melebihi 20 juta. Kamu langsung meminta 100 juta. Ini tidak memberi cabang keluarga Shen kami jalan keluar. Berhenti berpura-pura menyedihkan di sini. Aku tidak percaya bahwa cabang keluarga Shenmu, bahkan jika kau mengganti beberapa propertimu, tidak bisa mengumpulkan 100 juta. Jika kamu tidak mampu hidup, itu masalahmu. Apa hubungannya denganku? Hari ini, aku akan perjelas. Jika kamu tidak bisa membayar biaya klan, jangan salahkan keluarga Shen jika tidak sopan. Shen Jiangyue, caramu terlihat barusan cukup arogan. Dan kau penjaga keamanan Bao. Di mana tatapan sombong dari barusan? Kau mencari mati. Keluargamu tidak membayar biaya klan itu satu hal, tapi kau malah membiarkan penjaga keamanan Bao ini memukul orang. Kulihat kau tidak ingin hidup lagi. Jiangyue, awalnya aku pikir kamu adalah orang yang tahu sopan santun dan bijaksana. Aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun kamu berubah begitu banyak. Kamu bahkan tidak bisa mengatur seorang penjaga keamanan di bawah perintahmu. Baiklah. Karena kamu tidak bisa mendisiplinkan orangmu dan tidak bisa membayar biaya klan, maka mulai sekarang cabang keluarga Shenmu akan berada di bawah pengelolaanku. Aku akan membayar uang ini. Hanya bercanda. Kau penjaga keamanan Bao. Bisa punya uang sebanyak itu. Jika kau bisa mengeluarkan 100 juta, aku akan berlutut dan meminta maaf padamu. Bisakah kau? Kau akan tahu saat melihatnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini semua adalah para ahli terpilih. Kekuatan mereka di seluruh ibu kota sangat luar biasa. Bagaimana mereka bisa dipukuli seperti ini oleh penjaga keamanan ini? Dasar kalian semua tidak berguna. Untuk apa aku memberi makan kalian? Kalian bahkan tidak bisa mengalahkan satpam rendahan. Kamu cukup kuat. Jangan khawatirkan aku. Beri aku waktu sebentar saja. Cukup. Mengingat situasi saat ini, jika Ling Tian tidak bertindak, aku takut Shen Ruyan. Mereka akan mengambil tindakan yang lebih berlebihan lagi. Apel, kamu penjaga keamanan rendahan. Bagaimana mungkin kamu memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Siapa sebenarnya kamu? Aku hanya pengawal Nona Shen. Jika kau menghina Nona Shen, kau akan membayar harga yang sesuai. Sekarang, segera minta maaf pada Nona Shen. Aku beri kau 3 detik. Jika kau tidak meminta maaf, aku tidak keberatan menggunakan uang di kartu bankku sebagai biaya pemakamanmu. 3, 2. Maafkan aku. Begitukah caramu meminta maaf? Tunjukkan suara yang kau miliki saat kau berteriak-teriak tadi. Maafkan aku Nona Shen. Aku salah kali ini. Seharusnya tidak begitu murahan dan membuatmu tidak senang. Kamu murah hati. Tolong maafkan aku kali ini. Shen Ruyan, jika ini terjadi lagi, aku tidak akan pernah melepaskanmu dengan mudah. Jika bukan karena dia waktu itu, keluargaku tidak akan sampai pada titik ini. Kamu berani membuat keributan seperti ini di perjamuan ulang tahunku. Tunggu saja, di perjamuan hari ini. Kalian semua dari garis cabang keluarga Shen, keluar. Kakak Konghai, tentang masalah hari ini, kamu harus membelahku. Tidak berguna. Kakak, kamu. Ada apa, kakak? Kamu sangat mempermalukan keluarga Shenku hari ini. Kamu berani memintaku pergi ke perjamuan. Selanjutnya, ada kesepakatan besar dengan keluarga Shang. Jika kamu tidak menanganinya dengan baik, kamu tidak perlu kembali ke keluarga Shen. Shen Jiangyue ini membawa satpam rendahan untuk mempermalukanku.
Aku pasti akan membuatnya membayar harganya. Karena begitu, kami tidak akan memberi sepeser pun. Kalau begitu biaya klan tidak perlu dibayar lagi. Kamu memberontak, berani melakukan hal seperti itu? Keluarga Shen tidak hanya tidak akan membayar tahun ini, tapi tidak akan membayar di masa depan. Beraninya kamu berani tidak menghormati. Bahkan keluarga Shen dari ibu kota, kamu pikir kamu siapa? Shen Jiangyue, ini pengawal bau keluargamu. Berani melakukan hal seperti itu? Shen Ruyan, dia tunanganku. Aku tidak akan membiarkanmu bicara tentang dia seperti itu. Begitu flamboyan, dasar kalian sepasang anjing pezina. Sebelumnya aku mungkin waspada terhadap pengawal itu. Latar belakangnya luar biasa. Tapi sekarang setelah aku lihat, dia hanya menantu numpang tinggal yang tidak berguna. Jaga bicaramu. Kamu pikir kamu siapa? Berani tidak membayar biaya klan. Setiap detik kamu hidup adalah kebaikan dari cabang utama keluarga Shenku. Keluarga Shenku tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. Jangan pikir bahwa kamu dengan sedikit kemampuanmu bisa menimbulkan masalah besar di ibu kota. Kalau begitu kau keluarga Shen dari ibu kota, bisa coba. Aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu akan tahu nanti. Yi Lingtian, Shen Jiangyue. Mungkin di provinsi Jiangnan, kamu bisa bertindak semena-mena. Tapi di ibu kota, kamu akan selalu berada di bawah. Biar ku beritahu, jangan pernah berpikir untuk tidak membayar biaya klan. Begitu saksi-saksiku tiba dalam beberapa hari. Dan itu dikonfirmasi bahwa kamu cabang keluarga Shen memang terlibat. Kalian semua akan membayar harganya untuk ini. The film was translated and narrated 3 by hari kemudian. Media. Katakan padaku, seberapa banyak kamu berpartisipasi dalam urusan 4 keluarga besar? Ruyan, kita pernah hidup bersama sebelumnya selama keluarga Shenku. Kamu seharusnya mengerti watak keluarga Shen kita. Bagaimana mungkin? Berhenti bicara omong kosong. Di provinsi Jiangnan, selain kamu, siapa lagi yang punya kemampuan untuk memusnahkan 4 keluarga besar dalam satu malam? Mungkinkah itu? Apakah itu dilakukan oleh menantu numpang tinggalmu yang tidak berguna? Ruyan, ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan apapun dari keluarga Shen kita. Dasar kalian 2 orang tua bangka. Apakah kalian akan terus menyangkal seperti bebek mati? Bicara. Dulu, mereka yang bergabung dengan sekte surgawi untuk menghancurkan sepenuhnya 4 keluarga besar. Dokter Ilahi, keluarga Shen kami telah memperlakukanmu dengan baik. Kamu tidak bisa bicara sembarangan. Aku berbicara sembarangan. Apa yang telah kau lakukan? Kalian tahu itu di hati kalian sendiri. Peristiwa di hari pernikahan Wang Meng. Apakah kau ingin aku menyebutkannya satu persatu? Pada hari pernikahan Tuan Muda Wan, tidak ada dari kita yang hadir. Ini, Dr. Ilahi. Untukmu menimpakan tuduhan kejahatan pada keluarga Shen kami seperti ini, apa tujuannya? Kau tidak tahu. Berhenti berpura-pura. Hari itu Yi Lingtian hampir membunuh ayah dan anak keluarga Wang di tempat. Sepertinya, masalah ini memang tidak terpisahkan dari keluarga Shenmu. Ruyan, masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Shen kami. Jangan khawatir. Bahkan jika tidak, aku akan membuat masalah ini berkaitan dengan keluarga Shenmu. Ruyan, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudku? Kamu belum mengerti juga. Selama Shen Jiangyue itu hidup 1 hari, dia adalah ancaman bagiku. Hanya bawa orang dari cabangmu, hancurkan sampai bersih. Sungguh hati yang kejam kau miliki. Patriark, masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan keluarga Shen kami. Mohon selidiki dengan saksama. Xiaoyan dan Ruyan sudah memberitahuku segalanya. Bagaimana lagi kamu akan berkelit? Aku tidak menyangka kamu melakukan hal seperti ini. Kong Hai, mengapa repot-repot marah karena orang-orang ini? Garis kolateral keluarga Shen mereka. Karena mereka pikir mereka mampu, maka kita harus memberi mereka sedikit pelajaran. Jika tidak di masa depan, mereka akan menggunakan nama keluarga Shen kita untuk bertindak sembarangan dan mencoreng reputasi keluarga Shen kita. Apa yang harus dilakukan? Dulu mereka berada di provinsi Jiangnan dan bahkan menyebarkan berita mengatakan bahwa langit provinsi Jiangnan mulai sekarang akan menjadi milik keluarga Shen. Ini telah membuat banyak keluarga sangat waspada. Xiaoyan, seperti asap. Tuan Shen, kau memujiku. Bagaimana mungkin aku menendang orang saat dia jatuh? Aku hanya menyatakan fakta. Lagi pula kakak Kong Hai ada di sini.
Bahkan jika kau memberiku sedikit keberanian, aku tidak akan berani berbicara omong kosong. Shen Tianshan, aku benar-benar meremehkanmu. Bahwa cabang keluarga Shenmu ternyata menimbulkan bencana sebesar ini. Kalau begitu tidak ada, perlunya itu ada. Patriark, keluarga Shenku, tidak ada gunanya bicara lagi. Kamu berani melakukan hal seperti itu. Kamu harus membayar harganya. Tapi, aku bisa membuat pengecualian. Patriark, asalkan kamu melepaskan orang-orang cabang kuku, bagaimanapun kamu ingin menghadapiku, aku akan menuruti perkataanmu. Keluarga Sang dari ibu kota, Tuan Muda Shang sudah menyetujui pernikahan dengan Shen Jiangyou. Aku juga setuju. Bukannya aku tidak masuk akal. Bagaimana kalau begini? Satu nyawa untuk satu nyawa. Kamu gunakan Shen Jiangyou untuk ditukar dengan cabang keluarga Shenmu, agar satu orang lagi bisa hidup. Patriark, Jiangyou sudah punya orang yang disukainya. Shen Tianshan, aku lihat, kamu masih belum bisa melihat situasi saat ini. Kamu ingin semua orang di cabang keluarga Shen mati. Aku bisa mengabulkan keinginanmu. Shen Konghai, kamu benar-benar mengesankan. Satu kata darimu bisa menentukan hidup atau mati seseorang. Kakak Konghai, dia adalah pemimpin sekte surgawi. Dialah yang berkolusi dengan cabang keluarga Shen untuk membunuh semua anggota 4 keluarga besar. Sungguh Lukon, bisakah kamu menggunakan otakmu saat berbicara? Jika aku adalah pemimpin sekte surgawi, apakah aku masih akan menjadi menantu yang tinggal di rumah keluarga Shen? Kau, Dalam beberapa tahun terakhir, berapa banyak biaya keluarga yang telah dibayarkan keluarga Shen di Jiangnan? Garis utama keluarga Shenmu paling tahu itu. Dia hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa punya energi untuk memusuhi 4 keluarga besar? Bukankah ini mencari mati? Selain itu, apakah kamu punya bukti? Jiangyou, saat kita masuk nanti, kamu tidak perlu bicara. Cabang berharga keluarga Shen mereka pasti ingin membuat masalah untukmu. tapi masalah 4 keluarga besar juga bukan masalah kecil. Aku tidak ingin kamu menanggungnya sendirian. Jangan khawatir, aku punya cara. Kebetulan Sang Tian memberikan beberapa informasi. Selama kita memegang perintah di tangan kita, maka masalah keluarga Shen akan mudah diselesaikan. Bukti macam apa yang kau inginkan? Xie Wan adalah bukti hidup yang tak terbantahkan. Mengatakan bahwa kamu adalah pemimpin sekte surgawi. Aku benar-benar tidak percaya. Tapi jika kamu bilang kamu adalah penjaga keamanan kecil, temperamenmu cukup cocok. Tapi, nasibmu sebagai menantu yang tinggal di rumah tidak baik. Kamu seharusnya menghilang bersama orang-orang dari cabang keluarga Shen. Bersama. Tidak bisa lebih jelas lagi. Keluarga utama tidak peduli dengan 4 keluarga besar. Siapa sebenarnya yang membunuhnya? Itu hanya upaya untuk mengambil kesempatan untuk membunuh semua anggota keluarga cabang. Selama bertahun-tahun ini, di mata mereka cabang keluarga Shen selalu menjadi duri dalam daging mereka. Tuan Shang, Mulai sekarang keluarga Zhang dan Shen seharusnya tidak lagi bekerja sama. Shang, Direktur Zhang, ada apa denganmu? Apakah kau tidak puas dengan joke itu? Bagaimana kalau begini? Shen Tianshan, selama keluarga Shenmu bisa menangani kontrak ini, maka aku tidak akan mempermasalahkan hal ini lebih jauh. Cabang keluarga Shen, semuanya akan tetap sama. Tapi aku, bahkan belum bertemu Direktur Shen, aku dengar kontrak grup mereka sangat sulit didapatkan. Ya, serahkan masalah ini padaku. Hanya kau pantas. Kembali ke tempat asalmu. sudah berapa hari kamu menjadi menantu yang tinggal di rumah? Sampai-sampai kamu tidak tahu tempatmu lagi. Perintah ini, jika aku bisa mendapatkannya. Jika kamu bisa mendapatkan pesanan ini, kondisi apa yang kamu inginkan? Sebutkan saja. Cabang keluarga Shenku akan mandiri dari keluarga Shen mulai sekarang, dan tidak akan lagi membayar biaya klan apapun mulai hari ini. Selain itu, mereka yang telah memfitnahku harus mati. Baik. Selama kamu menyelesaikannya, maka akan dilakukan sesuai keinginanmu. Patriark Shen, kau tidak bisa mendengarkan cerita dari sisi Ling Tian. Dia adalah pemimpin sekte surgawi. Jika hari ini kita tidak melenyapkannya dan cabang keluarga Shen akan ada masalah tanpa akhir di masa depan. Kakak Kong Hei, Xiao An benar. Orang-orang dari cabang keluarga Shen bukan orang baik. Jika kita menyetujui mereka kali ini, yang berikutnya menderita. Mungkin garis utama keluarga Shen kita, Patriark Shen, Yi Ling Tian sangat kejam. Dia bertindak tanpa memikirkan konsekuensinya. Dan tidak ada anggota keluarga cabang mereka adalah orang baik. Mohon pertimbangkan kembali. Ini bukan. Diam. Keputusan yang telah aku buat bukan urusan kalian berdua untuk memberitahuku apa yang harus dilakukan. Yi Ling Tian, jika masalah ini tidak selesai, orang-orang dari cabang keluarga Shen tidak akan luput dari kematian, termasuk kamu. Apa yang aku janjikan, aku pasti akan bisa menyelesaikannya. Hanya penjaga keamanan belaka. Kau pikir kau bisa mengamankan kontrak? Sungguh, kisah yang fantastis. Shen Ruyan, beraninya kamu tidak menghormati Tuan Ye.
Apakah kamu bosan hidup? Sudah berakhir. Bagaimana mungkin aku tidak memikirkan itu? Keluarga Zhang ini berhubungan dengan Zhang Tian. Ini akan menjadi buruk. Tuan Zhang, ada apa kau di sini? Tidak bisakah aku datang jika tidak ada apa-apa? Tuan Shan, cara Anda mengatakannya. Kapanpun Anda datang, keluarga Shenku akan menyambut Anda kapan saja. Minggir. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu membentak Tuan Ye. Aku. Tuan Zhang, bukankah kau salah? Dia, Tuan Yi. Menembus Grandmaster kekuatan dalam sekejap. Tidak sederhana. Berhenti bicara omong kosong dan bertarung. Sedikit kekuatan. Tapi hanya segitu saja. Bagaimana mungkin? Dia adalah ahli top di kerajaan naga. Wang Men. Cepat. Dia adalah seorang kultivator. Bagaimana mungkin? Kamu ternyata seorang kultivator. Di dalam kerajaan naga, jumlah kultivator sangat sedikit. Seorang anak muda sama sekali tidak mungkin menjadi seorang kultivator. Apakah aku seorang kultivator atau bukan? Kenapa kamu tidak mencobanya? Dasar sampah. Seharusnya aku tidak membiarkanmu hidup saat itu. Kalau tidak, dari mana semua ini berasal? Begitu banyak masalah. Jika kamu punya nyali, bunuh aku. Kamu tidak membunuhku. Aku. Hanya itu yang kamu punya. Kau pikir kamu sudah meningkat? Dia adalah seorang kultivator. Diam. Satu kata lagi dan aku akan membunuhmu. Tuan Muda Ye benar-benar mudel dan menjanjikan. Keluarga Shen yang menyinggung Anda sebelumnya. Saya harap Tuan Muda Ye bisa memaafkan kami. Kamu menindas Jiang Yu di mana-mana. Dan cabang keluarga Shen. Bagaimana kamu ingin aku memaafkanmu? Selama Tuan Muda Ye puas, keluarga Shen kami bersedia menawarkan kekayaan 100 miliar. Kamu benar-benar kacau. Dia adalah pemimpin sekte surgawiku. Apakah dia akan mengingini harta remehmu? Pemimpin sekte surgawi. Sekte nomor 1 di dunia, itu adalah keberadaan yang bahkan lebih dalam dari keluarga Shen. Apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Pahlawan Ye, tidak. Pemimpin sekte Ye adalah keluarga Shen kami, yang punya mata tapi gagal mengenali Gunung Tai, dan menyinggung Anda. Ini salah kami. Shen Ruyan, kenapa kamu tidak berlutut dan meminta maaf? Oh ya, Jiang Yu, sebelumnya adalah cabang utama kami, yang terlalu sombong. Selama bertahun-tahun ini, kamu telah menderita. Mengingat kita keluarga. Tolong tengahi untuk kami. Benar, sepupu. Itu semua salahku sebelumnya. Aku terlalu sombong dan lalim. Mulai sekarang, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan padaku. Cukup ampuni keluarga Shen kami. Karena keluarga Shen bersedia memberikan segalanya, kurasa lebih baik memberikan posisi kepala keluarga Shen kepada Jiang Yu. Rubah ini licik dan dalam, dan pasti punya backing di belakangnya. Kita hanya bisa mengambil sedikit darah dulu. Ini adalah apa yang keluarga Shen kami berutang pada Jiang Yu dan pemimpin sekte Ye. Umumkan sekarang bahwa posisi kepala keluarga akan diserahkan kepada Jiang Yu. Aku beri kamu 3 hari untuk menyelesaikan semua prosedur.